Nah, ada banyak perspektif sepanjang sejarah yang membahas tentang hakikat kerja. Ini ada beberapa, sejak zaman dulu itu ya sudah banyak pemikir-pemikir, bahkan pandangan-pandangan tentang nilai kerja termasuk dari agama. Misalnya ini beberapa catatan saya ya. Ada beberapa agama yang menganggap kerja itu sebagai bentuk hukuman dan pertanggungjawaban manusia. Jadi ada pandangan bahwa manusia itu dulunya di surga, tapi karena melakukan dosa kesalahan akhirnya dia diturunkan ke bumi. Loh, kalau dia dulu di surga kan enak, apa-apa terjamin, pingin apa saja terpenuhi. Tapi begitu dia turun ke bumi, tidak bisa seperti di surga lagi. Akhirnya ya untuk memenuhi kebutuhannya dia harus bekerja, dia harus bersusah payah. Nah, ada yang bilang ya ini konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jadi kerja itu ya hukuman, salahi sendiri dia berdosa. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Jadi kerja itu hukuman dan sekaligus pertanggungjawaban manusia di muka bumi. Nah, jadi kerja juga bagian dari tanggung jawabnya manusia. Ada juga pandangan begitu. Jadi manusia itu kan di muka bumi ini tidak kok hidup untuk seneng-seneng saja. Ada banyak tanggung jawab yang harus dia pegang. Dan itu tidak mungkin terpenuhi kalau dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia tidak mau kerja. Jadi kerja itu ada yang bilang hukuman, ada yang bilang tanggung jawab. Ada pula pandangan yang bilang kerja itu bagian dari panggilan Tuhan. Jadi kerja itu sesuatu yang suci. Kerja itu satu bentuk pengabdian manusia terhadap hidupnya. Jadi bekerja itu sama sucinya seperti orang yang berdoa. Bekerja itu sama sakralnya. Kalau dalam Islam kan aktivitas apapun, kerja apapun yang kita lakukan, kalau niatnya lillahi ta'ala, itu dia nilainya ibadah. Itu sama-sama sakral. Ada banyak cerita kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau membaca hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik, mengingatkan sahabat yang hidupnya untuk ibadah terus, tidak mau kerja. Atau juga pernah Rasulullah mengingatkan seorang sahabat yang waktunya orang kerja dia di masjid. Terus waktu ditanya, lah hidupmu yang nanggung siapa? Yang nanggung saudaranya. Maka terus Rasulullah bilang, wah saudaramu lebih mulia. Ibadahnya bisa terhitung lebih banyak daripada kamu. Karena kerja itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan itu juga bagian dari ibadah. Jadi kerja ternyata juga termasuk panggilan Tuhan. Ini perspektif yang lain. Nah, ada juga satu masa, satu fase sejarah manusia yang menganggap kerja, apalagi kerja fisik, apalagi kerja keras, itu hanya untuk orang-orang yang levelnya rendah. Ya, jadi ada pandangan tentang strata-strata manusia. Ada manusia level tinggi, ada manusia level rendah. Ya, kalau di barat misalnya ada zaman perbudakan. Manusia yang punya perspektif manusia itu ada levelnya, ada stratanya, ada kastanya. Nah, kerja-kerja kasar, kerja-kerja fisik itu
jatahnya level rendah. Kalau yang level tinggi itu yo tugasnya dia merentah saja, ndak pantas dia kerja keras, dia tugasnya yo mikir saja, mengambil kebijakan, merentah. Yang kerja keras itu yo yang orang-orang level rendah. Jadi ada babak sejarah manusia yang punya pandangan seperti itu. Jadi ya macam-macam ternyata perspektif tentang kerja ini. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi beberapa perspektif dalam sejarah.